Oke, baik, halo semua, selamat datang di channel Alitage. Dan di sini saya akan berbagi video edukasi kembali ya seputar strategi trading. Dan untuk strategi kali ini saya akan berseluncur di tren ya. Jadi maksudnya begini, saya akan melakukan open posisi berdasarkan strategi yang dimana kita melakukan open posisinya mengikuti arah tren ya, arah tren yang sedang terjadi ya. Bisa Anda lihat di sini untuk di market GBP USD ya. Persentase profitnya cukup baik 82%. Kemudian lihat pada kondisi marketnya, kondisi trennya ini sedang terjadi yang namanya tren bullish ya, kuat sekali di sini. Saya akan order dulu ya, buy. Bentar. Saya akan open posisi atau entry point ya selama 7 menit di sini, buy. Oke, dia sudah membentuk sumbu itu. Oke, cukup. Nah, jadi untuk menggunakan strategi ini ya, berseluncur di tren ini, kita membutuhkan sebuah market teman-teman ya, membutuhkan sebuah market yang memiliki atau sedang terjadi tren kuat ya. Nah, sebelumnya akan saya tandai dulu level-levelnya. Oke, ini dia untuk area support kita, kemudian ini adalah area resisten kita ya untuk di market GBP USD saat ini. Kita rapikan dulu supaya mudah melihatnya. Ini ada supportnya nih, ini adalah area support. Kemudian kita buat juga nih untuk level rendah ya, kita buat juga di sini bila market ini atau chart ini dia menembus garis trend support bawah ini ya, yang paling rendah ini, itu artinya akan terjadi pembalikan tren ya. Acuan kita saat ini adalah support yang rendah ini ya. Namun kalau untuk saat ini pada kondisi uptrend ini, support kita tetap pada kondisi garis trend ya, yang paling bawah, yang bawah. Saya ubah dulu warnanya. Ini adalah acuan yang warna hijau ya, acuan bila terjadi pembalikan tren ya, atau berubah trennya yang tadinya uptrend ini kemudian jadi downtrend ya. Nah, jadi gini, untuk menggunakan strategi ini kita membutuhkan sebuah market ya yang sedang mengalami tren kuat ya, baik tren bullish ataupun tren bearish ya, uptrend atau downtrend ya. Ya pokoknya market tersebut harus dalam kondisi benar-benar tren ya. Tren yang sedang terjadi itu benar-benar kuat seperti ini. Contohnya di GBP USD ya. Tren yang terjadi saat ini adalah trennya bullish ya, atau posisi uptrend ya. Uptrendnya di sini sangat kuat sekali. Nah, kemudian kita tandai level-levelnya ya. Kita tarik garis tren nih. Untuk garis tren yang berwarna kuning bagian atas ini adalah resistennya ya, untuk GBP USD pada posisi uptrend ini. Sedangkan untuk garis tren berwarna kuning yang bagian bawah ini adalah area supportnya ya, yang dimana ketika grafik mencapai area tersebut maka itu adalah waktunya atau momentum untuk melakukan open posisi buy ya, seperti yang saya lakukan ini. Saya sudah melakukan entry point buy di sini ya selama 7 menit ya. Kemudian untuk garis tren yang di sini yang saya beri tanda warna pink ya, yang sekotak ini adalah sebuah konfirmasi ya. Ini kan tadinya dia bukan uptrend teman-teman ya, ini tadinya downtrend ya. Jadinya market ini dia membentuk seperti huruf V ya, huruf V yang tadinya downtrend kemudian konfirmasi ada berada di kotak garis tren ini yang warna pink ini, kemudian dia berubah jadi uptrend ya. Kemudian untuk garis tren yang berwarna hijau ini ya bagian bawah ini adalah momen level terendah ya. Jadi apabila chart ini nanti dia sudah mulai rendah, uptrendnya sudah mulai melemah, otomatis kan dia tidak kuat, tidak lurus naik lagi, sudah mulai melemah ya. Bila garis support ini sudah ditembus oleh chart tersebut, maka kita di sana
harus melakukan analisa ulang ya, karena support kita ini, garis support kita nih yang paling rendah berwarna hijau ini ya, ini sudah ditembus. Bisa jadi di sana terjadi yang namanya pembalikan tren, yang tadinya uptrend kemudian dia berubah menjadi downtrend ya, seperti itu. Nah, namun untuk menggunakan strategi ini atau berseluncur di tren ini ya, ini Anda harus membutuhkan sebuah market yang benar-benar sedang trending ya. Artinya tren yang sedang terjadi pada market tersebut dia harus benar-benar kuat ya. Contohnya seperti di GBP USD ini bisa Anda lihat ya. Tren yang sedang terjadi ini benar-benar kuat. Atau Euro USD ya, Euro USD juga dia sedang mengalami yang namanya tren bullish ya. Apalagi jika Anda menggunakan time frame yang misalkan H1 ya di all internet ini, itu bisa juga ya, malah di sana lebih valid ya. Nah, begitu. Oke, itu ini tahap yang pertama ya. Kemudian untuk tahap yang kedua, setelah kita mendapatkan sebuah market yang sedang trending ya, setelah kita temukan tren yang sedang terjadi ya, maka kita dan kita juga sudah menemukan level-levelnya, maka selanjutnya kita harus mencari momentum ya. Momentum itu adalah waktu di mana kita melakukan opennya. Nah, pasti Anda akan bingung kan, di mana saya harus open yang bagus. Nah, untuk momentum ya, contohnya di sini nih. Saya akan di sini melakukan open posisi buy sebab tren yang sedang terjadi adalah uptrend ya. Kemudian saya melakukan buy ya, dan momentum buy saya ada di pada candlestick sebelumnya ini kan. Tadi kan candlestick bullish ya. Dia sudah menyentuh garis trend. Namun kan kita terkadang gini teman-teman ya. Pada saat sebuah chart atau grafik dia menyentuh garis acuan kita yang harusnya bila grafik menyentuh itu kita harus buy, tetapi dia tidak naik, justru dia malah turun, kan ada tuh sering terjadi yang seperti itu ya. Nah, itulah salah satu contoh di mana momentum Anda tidak tepat ya. Di mana acuan momentum, perhatikan nih, di garis tren berwarna kuning bagian support ya. Nah, saya di sini menjadikan momentumnya sebagai garis tren warna kuning ini ya, dengan acuannya yaitu perhatikan nih pada awal garis trennya, pada candlestick bullish nih. Dari awal saya tarik garis tren shoot ke atas ini. Nah, ini dia. Ini adalah acuannya. Kita nih mengambil garis ya teman-teman ya. Kita ini mengambil garisnya itu mulai dari awal ya, mulai dari dasar teman-teman ya. Bagusnya sih di candlestick bullish ya. Ya setelah dia mulai naik lah ya. Contohnya di sini di area, nah di garis tren yang berwarna kuning ini saya ngambil acuannya dari candlestick bullish ini ya, naik ke atas ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk acuannya supaya valid ya, supaya Anda tidak salah. Jadi begitu market sudah mencapai area tersebut ya, maka ya kita harus buy dan market akan naik benar ya, karena momentumnya tepat teman-teman ya, atau valid. Berbeda jika kita um, asal-asalan ya, asal-asalan tuh maksudnya seperti ini. Contohnya kita menggunakan strategi ini, berselancar di tren ini, kita sudah menemukan levelnya, sudah menemukan marketnya, sudah menemukan tren yang sedang terjadi, level dan sebagainya ya. Hanya tinggal melakukan open posisinya lagi misalkan. Dan kebanyakan di sana asal-asalan ya, maksudnya asal-asalan gini. Wah, ini sudah membentuk 3 candlestick, kita harus buy. Wah, ini sudah membentuk 3 candlestick bearish misalkan ya. Nah, ini sudah saatnya dia naik. Nah, tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Harus ada sebuah konfirmasi dan acuannya ya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut yang tidak valid itu, Anda harus mengambil garisnya ini ya, bisa dari awal sini ya, dari awal tren ini dia mulai naik, dan awalnya tren ini mulai naik berada pada awal saya menarik garis tren ini pada candlestick bullish ini ya, yang berada di dalam kotak konfirmasi ini, kotak garis tren yang berwarna pink ini. Nah, itu acuan kita. Makanya pada saat kita sudah melakukan open posisi tadi dan pada saat grafik dia menyentuh garis tren tersebut, maka tak lama dia naik teman-teman ya. Tak lama dari itu grafik atau chart ini dia mulai naik untuk di GBP USD. Nah, itu adalah salah satu ya, salah satu yang valid, momentum yang valid seperti itu ya.
dia sudah ada konfirmasinya, kemudian dia sudah tepat garisnya atau momentumnya sudah tepat, acuan acuan momentumnya ya, dia sudah tepat, maka disitulah kita mendapatkan, atau sukses perdagangan kita ya di situ. Berbeda dengan jika kita, melakukan tradingnya berdasarkan tidak dikonfirmasi tapi, "Wah ini konfirmasi ya asal-asalan ya," jangan seperti itu ya. Resikonya ya besar, trading ini besar apalagi kalau kita tidak, mengetahui dasar-dasar atau basicnya dari strategi yang kita gunakan ya. Jadi untuk itu jika Anda ingin, menggunakan strategi seperti yang saya gunakan ini, yaitu berselancar pada tren ya, maka Anda membutuhkan sebuah market yang benar-benar trending teman-teman ya, yang benar-benar trending. Tren yang terjadi pada market tersebut dia harus kuat ya, seperti ini tadi, tren yang sedang terjadi di market GBP USD ini tadi, trennya bullish dan dia kuat. Nah, disitulah kita bisa menggunakan strategi ini ya. Nah, kemudian untuk momentumnya itu biasanya banyak, kesalahan ya dari para traders itu dalam menentukan momentum untuk melakukan opennya ya. Karena sering, bahkan saya juga sering, terkadang teman-teman ya, saya sudah menentukan area supportnya, oh ini supportnya, namun pada saat, grafik menyentuh area support tersebut, kemudian kita buy di sana, tapi dia tidak naik ya, justru dia tambah turun lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana area support atau momentum tepat kita melakukan entry point tadi itu dia tidak valid ya, atau tidak, kurang tepat lah ya, kurang tepat, kurang akurat lah ya. Jadi untuk itu, untuk mendapatkan sebuah level atau momentum yang baik, yang bagus, maka kita harus didasari dengan acuan yang benar juga ya. Dan di sini untuk strategi, berseluncur di tren ini ya, untuk awal, untuk momentum ya, untuk momentum yang baiknya Anda harus menarik level supportnya atau resisten, yaitu dari mulai, grafik ini mulai naik ya, yaitu pada candlestick bullish. Contohnya di market ini yang mana? Di candlestick bullish ini teman-temannya, tepat pada awal saya menarik garis trend ya, dan disitulah, level ya, level atau momentum yang tepat ya. Jadi kita tinggal tarik garis trend di mengarah ke atas ya, lurus ke atas, set. Jadi begitu dia sudah menyentuh garis trend ini ya, maka kita melakukan entry point ya. Tidak harus Anda melakukan entry point-nya di harga pembukaan atau di harga, mmm, harga pembukaan atau di detik sekian-sekian, itu tidak perlu ya. Yang penting, eee, konfirmasinya sudah ada dan indikasinya sudah ada, maka ya di sana kita harus melakukan eksekusi segera ya. Tidak harus Anda menunggu di detik-detik berapa sekian, tidak ya. Tidak jika menggunakan strategi ini ya. Anda itu harus melakukan open posisinya ketika sudah ada indikasinya dan sudah ada konfirmasinya ya. Jadi tahap awal dari strategi ini Anda harus mencari sebuah market yang sedang trending ya, sedang mengalami uptrend kuat atau downtrend yang kuat ya. Cari di mana, konfirmasinya atau awal terjadinya kenaikan, misalkan dia uptrend nih contohnya seperti ini. Cari di mana awal dia naik, tarik garis trend dari situ ya, hingga ke candlestick yang sedang terbentuk ya. Perhatikan apakah ini sudah sesuai ya dengan konfirmasi dan indikasi yang ada. Jika sudah sesuai, sudah menyentuh supportnya misalkan pada kondisi tren bullish, maka ya di sana kita melakukan eksekusi buy ya. Jadi seperti itu untuk menggunakan strategi berseluncur di trend ini ya. Untuk, time frame, minimal time frame kalau bisa gunakan 5 menit lah ya, supaya dia lebih valid teman-teman ya. Kalau kita menggunakan, time frame rendah itu akan lebih sensitif ya, pergerakannya itu lebih kuat, jadi agak ya beresiko juga ya. Jadi minimal time frame kalau bisa gunakan 5 menit ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan salam cuan.